belanja subsidinya nih Pak, ini ada di angka 146,9 triliun dan ini juga terefleksi begitu ya dari daya beli masyarakat dan juga konsumsi di masyarakat. Nah jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat, sebetulnya untuk saat ini seperti apa Pak situasinya? Pak Misbakun silakan. Ada peningkatan karena di semester pertama daya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dari secara years on year dibandingkan tahun lalu. Dan inilah sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Artinya apa? Kalau konsumsi rumah tangga yang meningkat, maka terjadi perbaikan dari sisi pertama pendapatan masyarakat, kemudian dari sisi kemudian bahwa masyarakat terpenuhinya banyak apa yang menjadi keinginan mereka untuk melakukan belanja ini. Terjadi ekonomi yang tumbuh di tingkat bawah. Karena paling banyak kita, masyarakat kita, itu kan penghasilannya dari UMKM. Berarti UMKM kita ini berjalan, dan kemudian masyarakat melakukan belanja. Nah, ini yang terjadi. Dorongan dari sektor belanja rumah tangga ini cukup bagus. Tapi ini harus diingatkan juga, kalau dorongannya dari belanja rumah tangga, artinya perlu dorongan yang lagi, yaitu belanja pemerintah. Dan kemudian investasi. Nah, kalau dorongan dari belanja rumah tangga sudah investasinya bagus, nah tinggal pemerintah merealisasikan belanja. Nah, kalau di sini kan sudah ketahuan, kualitas bahwa belanja pemerintah, daya dorong APBN belum optimal untuk pertumbuhan pada semester pertama. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada situasi-situasi yang sangat historikal, sangat kultural, yang sangat khas Indonesia, yaitu apa? Belanja pemerintah itu menumpuk di belakang, di kuarter-kuarter 3 dan 4. Ini yang menyebabkan kinerja ekonomi kita itu selalu selesai di ujung. Karena mentalitas proyek, mentalitas pengerjaan dan perencanaan kita itu kelemahannya di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Misbakun. Pak Misbakun tanggapannya apa yang, maksud kami Pak Eko tanggapannya atas yang disampaikan oleh Pak Misbakun Pak, lalu juga jika dikaitkan sebetulnya dengan bagaimana daya beli masyarakat saat ini, lalu juga bagaimana konsumsi masyarakat saat ini jika dikaitkan dengan subsidi dan juga sebetulnya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Oke, baik Mbak Sinta ya. Jadi ya benar yang dikatakan Pak Misbakun tadi bahwa memang dengan adanya guyuran subsidi ya yang sudah terrealisasi, katakanlah belanja subsidi sampai hampir 147 triliun gitu ya. Itu memang mendorong konsumsi begitu, mendorong konsumsi masyarakat, terutama yang masyarakat yang bawah yang mendapat subsidi ini begitu, sehingga terefleksikan juga dari pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua ya, mampu menembus 5% ya, 5,23%. Sekarang sebetulnya tantangannya pada kondisi hari ini berarti kita sudah memasuki triwulan ke-3 begitu ya, di mana tantangan ini sebetulnya memang pada daya beli begitu. Jadi kalau level paling bawah ini sudah ada bantalannya, yaitu subsidi ya, yang nilainya memang besar, tapi sebetulnya ada juga gitu masyarakat yang tidak teridentifikasi atau ini ya mendapatkan berbagai subsidi. Tapi karena ekonomi kita kecenderungannya sebetulnya ke depan ini akan melambat, nah ini dibutuhkan begitu sebetulnya upaya stimulasi tadi begitu dari sisi yang lain begitu ya, dan ini pasti butuh intervensi pemerintah begitu, misalkan pada sektor industri ya, misalkan industri manufaktur. Nah ini kan pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Ini kan masyarakat yang di situ kan tidak dapat subsidi juga begitu, karena kan mereka pekerja formal. Tapi pada hari ini begitu sebetulnya mereka terancam penurunan daya beli begitu. Dari mana? Terutama dari kenaikan harga pangan begitu. Kita kalau melihat data inflasi bulan Juli kemarin sudah ada itu kecenderungan harga pangan naik. Dan ya ini resikonya adalah harga pangan yang naik ini adalah beras begitu. Jadi ini harus menjadi concern bersama ya sampai akhir tahun, bagaimana kemudian memastikan orang yang sebetulnya dia tidak menerima subsidi, tapi kemudian daya belinya mengalami pelemahan pada saat ini begitu.
Baik, terima kasih Pak Eko. Lalu bagaimana Anda melihat begitu Pak terkait dengan arah RAPBN di tahun 2024 ini yang akan disampaikan Pak Presiden begitu ya di nota keuangan nanti. Seberapa besar sebetulnya artinya perang Rusia lalu juga El Nino begitu Pak dan juga perlambatan ekonomi ini dampaknya terhadap RAPBN kita nanti? Ya, kalau saya melihatnya pasti arahnya adalah bagaimana mengantisipasi dampak-dampak dari fenomena ekonomi yang kecenderungannya adalah menekan pertumbuhan begitu ya. Jadi tantangan terberatnya memang adalah bagaimana menstabilkan harga pangan di 2024 nanti. Di luar itu juga ada aspek bagaimana sebetulnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak tergerus lagi begitu. Kenapa? Karena 2024 kan juga momentum bagaimana pemerintahan Pak Jokowi ini katakanlah selesai nanti di Oktober 2024 ya, pasti pengen juga meninggalkan legacy terkait dengan ekonomi ya, di mana pertumbuhan ekonomi harapannya sih setidaknya bisa tumbuh kalau menurut saya ya di RAPBN 2024 harusnya berani memasang target di atas 5,3 begitu, karena ini sudah momentum terakhir dan juga katakanlah nanti pesta demokrasi kan kebetulan di awal tahun, jadi sebetulnya masih ada waktu untuk bisa merencanakan mendesain pertumbuhan ekonomi yang katakanlah lebih tinggi begitu dari target saat ini begitu, sehingga nanti di akhir periode itu bisa menggambarkan ekonomi yang trennya meningkat begitu. Saya rasa itu sih dua tantangannya ya. Kalau efek perang Rusia saya rasa akan semakin termoderasi ya, karena dalam konteks ini geopolitik itu data-data indikatornya menunjukkan penurunan sebetulnya. Jadi semakin stabil, tinggal bagaimana mengelola dampak dari alam yaitu El Nino tadi begitu.